warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik itu? Jadi, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel atau cerpen. Di antaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hubungan antar unsur intrinsik, tema dengan amanat. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis ini memiliki tema yaitu tentang keadaan iman seseorang kakek yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Aju Sidi. Nah, setelah mendengar cerita dari Aju Sidi ini, ia merasa tersindir karena cerita Aju Sidi tentang Haji Saleh yang dikirim Tuhan ke neraka akibat keegoisannya saat hidup hanya untuk Tuhan dan tidak mempedulikan kehidupan di sekitarnya. Kemudian sang kakek berpikir bahwa tak apa hidupnya miskin asal tidak miskin ibadahnya kepada Tuhan. Akibatnya, sang kakek mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, dari tema tersebut dapat kita kaitkan dengan unsur intrinsik lainnya, yaitu amanat. Cerpen ini memiliki amanat agar kita tidak takut akan neraka, sehingga hanya mementingkan untuk beribadah tanpa mempedulikan keadaan di sekitar kita. Padahal Tuhan juga menyuruh kita untuk hidup bersosial, meskipun beribadah itu juga sangat penting. Kemudian, jangan terlalu mengambil hati omongan orang yang dikira belum tentu benar, dan jangan pula suka mengumbar-ngumbar sesuatu seenaknya sendiri. Hendaknya kita selalu menjaga omongan kita kepada orang lain. Nah, amanat yang dapat kita ambil selanjutnya yaitu janganlah berbesar kepala dulu dengan apa yang kita kerjakan. Karena apabila kita terlalu membanggai kebaikan kita, maka di sanalah keburukan kita terlihat oleh Tuhan. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari cerpen ini ialah jangan silau kepada gelar yang telah kita peroleh, karena bisa saja dengan gampangnya kita mendapat celaka dari gelar itu. Nah, dari tema dan amanat cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami ini, mereka berdua ini saling berkaitan dan saling berhubungan, sehingga menghasilkan cerpen yang logis dan dapat diterima oleh akal pikiran kita. Hubungan antar unsur intrinsik yang kedua dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami ini yaitu antara tokoh dan penokohan. Kenapa saya mengambil tokoh dan penokohan? Karena tokoh dan penokohan ini saling berkaitan. Tokoh itu merupakan orang yang memerankan dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu adalah watak dari orang yang memerankan cerita itu. Dari cerpen Robohnya Surau Kami terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu tokoh aku, kedua kakek, ketiga Aju Sidi, dan keempat Haji Saleh, serta tokoh-tokoh lainnya yang ikut berperan dalam membangun cerita ini. Tokoh aku pada cerita ini ialah orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin mencari tahu mengenai segala hal. Seperti contohnya, ia yang mencari tahu mengapa kakek ini bisa tersindir dengan cerita Aju Sidi, sehingga ia dapat mengetahui sebab mengapa kakek meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Yang kedua yaitu tokoh kakek dalam cerita ini ialah merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Wataknya pada cerita ini ialah mudah percaya dengan omongan orang lain, sehingga ia berpikiran pendek dan akhirnya ia memilih untuk bunuh diri karena tersinggung dengan cerita Aju Sidi. Kemudian kakek di sini diberi watak atau diceritakan sebagai orang yang tekun beribadah, tetapi ia tidak memiliki iman yang kuat sehingga ia dapat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan kakek juga merupakan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang-orang yang ada di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekitarnya.
Tokoh yang ketiga yaitu Ajo Sidi. Ajo Sidi ini adalah seorang pembual. Ia dikisahkan oleh tokoh aku bahwa Ajo Sidi ini seorang pembual yang hebat dan terkenal. Nah, dari cerita Ajo Sidi inilah pada mulanya kakek menjadi tersindir dan kakek terpengaruh dari cerita Ajo Sidi ini, sehingga kakek ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang terakhir yaitu tokoh Haji Saleh. Tokoh ini ialah tokoh dalam cerita Ajo Sidi, merupakan seorang yang taat agama dan mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak terima dijebloskan ke neraka. Karena Haji Saleh ini merasa ia adalah orang yang sempurna. Di sini dia diceritakan sebagai haji yang selalu mengerjakan perintah dari Tuhannya, yaitu sholat, berzikir, dan selalu menyembah Tuhannya. Tetapi tanpa disadarinya, ia melalaikan kehidupan atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan bantuannya. Dan dari situlah makanya Allah marah dan murka kepadanya. Selain itu juga, tanpa disadarinya, ia selalu menyombongkan apa yang sudah dikerjakannya atau selalu menyombongkan atas ibadah yang telah dilakukannya, yaitu menyembah Tuhannya. Jadi Allah marah dan murka sehingga Allah menjebloskan dia ke dalam neraka. Nah, hubungan antar unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu mengenai tema dan judul. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis ini memiliki tema tentang keadaan iman seorang kakek yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Ajo Sidi. Ia merasa tersindir karena cerita Ajo Sidi yang menceritakan tentang Haji Saleh yang dikirim Tuhannya ke neraka akibat keegoisannya saat hidup dan hanya untuk Tuhan dan tidak memperdulikan kehidupan di sekitarnya. Kakek berpikir bahwa tak apa hidupnya miskin asal tidak miskin ibadahnya kepada Tuhan. Akibatnya sang kakek ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, yang selanjutnya yaitu judul dari cerpen Robohnya Surau Kami. Menurut saya, judul dan temanya ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Karena secara tidak langsung, A.A. Nafis ini menunjukkan bagaimana sebenarnya konstruksi pikiran kakek. Begitu pula dengan manusia pada umumnya dan juga sebuah surau. Begitu rapuh dan dapat digerogoti oleh suatu ide yang baru. Dalam hal ini, Nafis mengungkapkan tentang bagaimana beribadah seharusnya dilakukan dan untuk itu tentu saja kita perlu menghancurkan konstruksi surau yang tradisional dan digambarkan oleh pemikiran kakek. Bagaimanapun lama-kelamaan tradisi spiritual kita pun akan berubah. Hal ini menunjukkan bahwa meski kehidupannya selalu tegak lurus dengan Yang Maha Kuasa, nampaknya tokoh kakek menyimpan rasa getir yang disimpannya sendiri. Sekian tahun hidup dengan sebatang kara atau seorang diri dan hanya beribadah kepada Tuhannya, ia akhirnya menumpahkan kekesalannya. Begitu seorang yang bernama Ajo Sidi ini menceritakan kisah yang dianggapnya mengusik hidupnya, yaitu cerita mengenai Haji Saleh semasa hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu latar. Dalam cerpen ini terbagi atas 3 latar. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat dalam cerpen ini ialah di sebuah kota dekat pasar, di surau, dan di neraka. Nah, di sebuah kota dekat pasar inilah terletak surau yang ditempati sang kakek itu. Di situ jugalah tempat di mana sang Ajo Sidi menceritakan kisah mengenai Haji Saleh kepada kakek. Sampai akhirnya kakek tersindir dan merasa sakit hati sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kemudian di neraka itulah tempat Haji Saleh ditempatkan oleh Tuhannya. Yang kedua yaitu latar waktu. Nah, latar waktu dalam cerpen ini dapat kita lihat saat Ajo Sidi menceritakan kepada kakek mengenai kisah hidup Haji Saleh saat di dunia sampai akhirnya ia dijebloskan ke neraka. Kemudian yang kedua saat tokoh aku berbincang dengan kakek mengenai kakek yang merasa sakit hati dan tersindir dari cerita yang diceritakan oleh Ajo Sidi kepada kakek ini mengenai kisah hidup sang Haji Saleh. Dan dari cerita itulah kakek menjadi merasa tersindir atau sakit hati karena ia merasa bahwa yang dikisahkan oleh Ajo Sidi mengenai Haji Saleh ini mirip dengan dirinya semasa hidupnya itu, karena ia sama-sama mementingkan ibadahnya saja tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar atau kehidupan di sekitarnya. Sebenarnya sih memang
wajib beribadah itu apalagi dalam Islam kita diwajibkan untuk sholat, zikir, dan hanya menyembah kepada Allah. Tetapi di dunia ini kita di hidup bukan untuk itu saja, melainkan kita juga disuruh sama Allah untuk saling bersosialisasi kepada sesama, saling menolong, dan saling memperhatikan keadaan di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelogisan dalam cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Menurut saya pribadi, cerpen ini logis dan masuk akal. Sebagaimana yang diceritakan oleh tokoh Aja Sidi, A.A. Nafis ini mengambil kutipan-kutipan kepercayaan manusia, khususnya yang beragama Islam, tentang suatu peristiwa yang dipercaya akan terjadi di akhirat kelak. Hal ini dapat terjadi sebab umat Islam memang diwajibkan untuk mengimani apa yang disebut dengan hari akhir dan hari kebangkitan. Seperti yang tertera pada surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu atau menunggu putusannya masing-masing. Meskipun secara akal pikiran hal ini tidaklah dapat dijadikan landasan yang logis, tetapi dalam metafiksi historiografi ini, hal ini dapat diterima sebab memuat budaya atau baik lisan maupun tulisan yang bersifat spiritual dan terorganisir secara ideologi. Dan dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini, unsur dominannya itu kerangka yang dibangun oleh A.A. Nafis adalah kemasyarakatan dalam umat Islam yang semakin lama semakin memudar. Peristiwa yang diceritakan oleh Nafis melalui tokoh Aja Sidi sesuai dengan bagaimana Al-Quran mendeskripsikan surga dan neraka serta para penghuninya. Hal ini tampak melalui surah Al-Baqarah ayat 81. Jadi secara keseluruhan menurut saya cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami ini logis dan dapat ditangkap oleh akal pikiran. Mengingat dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerpen Robohnya Surau Kami dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu nyambung dan ya memang itulah kebenarannya. Dan dilihat dari peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam lingkungan sekitar kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Meskipun ada orang atau pakar-pakar lain yang mengatakan bahwa cerpen ini tidak logis, tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing karena setiap orang itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Sekian pembahasan saya mengenai hubungan antar unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.